Kalau dia 100 batang, produksi yang sama, itu bisa menghasilkan ratusan juta. Berarti melebihi ratusan hektar kebun sawit. Iya, jadi Kalah ratusan hektar kebun sawit. kalau menurut pengalaman teman-teman itu, 3 batang ini sudah mengalahkan 1 hektar sawit. 3 batang? Iya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kalau kemarin pada video lain saya datang ke desa Jambi Tulo, melihat langsung produksi aren, bagaimana bisa menjadikan buah kolang-kaling dan gula aren. Hari ini saya langsung datang ke perkebunan aren. Nah, ini luar biasa, luasnya ada lebih kurang 15 hektar, ditanami dengan banyak tumbuhan lain, tanaman lain, tapi yang banyak itu aren, dan usianya sudah rata-rata 8 tahun. Ini perkebunan aren yang ditanam dengan cara yang lebih baik, teratur. Kalau kemarin saya datang ke desa Jambi Tulo itu aren yang tumbuh secara liar di hutan. Nah, kalau ini memang dengan teknologi pertanian memang ditanam dengan rapi dan diberi pupuk yang cukup. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, saya akan langsung perlihatkan kepada Anda. Lokasinya bertepatan di desa Sarang Elang. Nah, Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muara Jambi, masih di Muara Jambi. Saya akan ajak Anda untuk menelusuri. Ini perkebunan milik perorangan, milik pribadi. Dan di sini banyak tanaman lain, sebenarnya tidak hanya aren, tapi juga ada tanaman-tanaman lain. Saya lihat ada rambutan, ada kelapa, ada jambu, dan banyak lagi tanaman-tanaman lain. Luar biasa ini untuk sebuah tempat beristirahat, terutama bagi para pensiunan. Nah, untuk beristirahat di sini, dan ada juga kolam tuh. Nah, saya mengajak Anda ke sini sambil berwisata kita di perkebunan milik seorang, katakanlah ya, pengusaha ya, yang tadinya pensiunan aparat lah. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi saya diajak oleh seorang teman untuk bisa masuk ke sini. Ini sesuatu yang luar biasa dan terima kasih sekali. Harapan saya video ini bisa menginspirasi Anda semua, terutama bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di bidang perkebunan. Nah, ini saudara lihat di sini juga banyak tumbuhan lain, ada rambutan. Nah, ini rambutan, ada jambu-jambuan. Dan di dalam itu juga banyak pohon-pohon aren ya, seperti ini, pohon aren. Nah, Anda bisa lihat itu pohon arennya udah besar. Nah, itu salah satu pohon arennya. Juga ada jengkol di sini. Saya ajak Anda untuk menelusuri ini. Nah, ini pohon aren yang subur sekali, sudah berbuah. Nah, inilah buah kolang-kaling, atau orang Jambi bilang buah belulu. Nah, terutama orang Tebo bilang ini, Pak Ansori Hasan, dewan kita, dibilang buah belulu di dusun dia ini. Nah, ini Mas, ini sudah berapa tahun, Mas? Ini 8-9 tahunan ini. Ini udah disadap airnya? Sudah. Berapa liter sehari? Sehari dihitung rata-rata 15 literan. Dari pagi sampai sore?
15 liter. Kalau derisan pagi, derisan sore ketemu pagi Ah, 15 liter. Kalau pagi ketemu sore hampir 10 literan. oh, belum ada yang bisa 20 atau 30 liter per pohon. Belum cut. Menurut yang yang senior gitu kan, Ah, itu kalau aren ini kalau sama aren liar itu beda. iya iya iya. Beda. Kalau aren tumbuh di liar bedanya di mana tuh? Bedanya dia kualitasnya airnya ada yang banyak, hampir Banyak. Ah, kalau yang ditanam gini kalau ditanam ini mungkin ada yang banyak dan sedikit. banyak dan sedikit itu. Bukannya lebih banyak ini yang aren yang ditanam dengan bibit unggul ini, bukan? Tergantung bibitnya kali ya. Tergantung bibit, mungkin kalau pertama dia bibitnya Bagus. dari awal bagus mungkin Oh, bagus. oh iya. Ini bibit lokal ya, bibit Jambi ya. Iya. Pupuknya tadi apa namanya? Pupuk pertama kali dulu MPK. MPK. Ah, Terus pupuk apa kompos kompos kandang ya. ya, kandang, terus cair. Tapi perawatannya tidak ribet kayak sawit ya. Enggak. Enggak ya. Pertama dulu ngerawatnya tuh kan tinggal kita bersihin itu kan, bawahnya tuh masih seng, masih kecil gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. pas itu pupuk udahlah tinggal rawat sekelilingnya aja. Ya, artinya tidak sebesar biaya pemeliharaan sawit gitu Iya. kan. Kalau sawit kan lebih besar biayanya. Satu pohon ini 1 liter sekarang berapa harga jual? 1 liter Air niranya nih 20. 20.000. Sementara ini bisa menghasilkan satu pohon tadi Hampir 20 liter. 20 liter. Gimana ya, kita tergantung pengerjaan juga Bang. Iya. Soalnya aren ini pengerjaan kita, hasil bukan hasil yang kita menentukan, tapi pekerjaan kita yang menentukan hasil. Oh gitu. Iya, kalau kita pekerjaannya kita bagus, insya Allah hasil bagus. Contohnya gimana tuh? Coba diuraikan supaya petani lain ini bisa ini. Artinya pekerjaan kita tuh rajin, tekun gitu ya. Biar rajin, tekun, terus Hasil itu sudah ada sebenarnya potensi itu gitu ya. tinggal kita Kalau kita malas-malasan manennya ya artinya hasilnya udah maksimal gitu kan. Ya kalau kita pukul rata 50.000 tadi per pohon satu hari, ya kan? Kali 10 pohon aja udah berapa? Udah 500.000 kan? Ya enggak? Wah, kadang kan apalagi 100 pohon ini. Enggak. Ini berapa ratus? ada 100 batang. 100 pohon. Yang Jadi produksi hasilnya lebih dari sawit loh. Ya kan? Kalau 100 pohon menghasilkan semua bisa 1 M 1 bulan. Iya kan? Iya. Logikanya gitu ya. Iya, logikanya gitu, Bang. Asalkan dirawat dengan baik, Ditekunin, ditekunin. dirawat, Ini berapa tahun ini? Ini baru kayaknya nih. Baru ini hampir baru 3 tahunan, 4 3 tahun. Ini aren juga kan? Aren. Ini sulaman. Oh, enggak. Kadang-kadang tuh mirip-mirip ini sawit gitu. Atau salak gitu. Mirip salak. Ini mirip salak. Kalau sawit kan Ini ada rambutan, ada nangka, apalagi nih? jengkol. Jengkol. Wah, campur-campur ya. Nggak ngaruh dia, nggak ngaruh. Nggak. Oh. Kalau masih kecil malah dia untuk berlindung aren. Nah, ini Mas. Sorry, sampein sini. Ini kan buah belulu ini. Iya. Nanti kalau kita mau sadap, ini dipotong dulu. Yang buah ininya nih. bab dulu udah disadap. Oh, kalau masih iya, ada kalau mau nyadap tuh harus dipotong dulu. enggak, kita buka dulu itu. Pas itu biarin dulu 1 atau 2 hari biar dia tangannya kering. Setelah itu dipukul pelan-pelan, pukulan pertama pelan-pelan. Oh. Enggak langsung kencang, enggak boleh. Iya. Kita perkenalan dulu sama mangga. Supaya mancing airnya keluar gitu. Kita perkenalan dulu. Kalau langsung kita pukul keras, dia ibaratnya kita kan kaget. Oh, bisa rusak dia kali ini. Jadi pelan-pelan dulu sampai lah pukulan kedua ketiga baru kita agak sedang. Iya. Ini buah gini pun sudah bisa dijual sebenarnya kan? Memang masih muda ya? Masih muda ini. Kalau bisa dijual yang itu. Yang ini ya? Ini bulan puasa ini bisa jadi kolang-kaling ini. Rencana besok dibuat bibit. Oh, untuk buah bibit. Pertama kali yang keluar tadi
Oh, dibibitkan. Dibuat bibit. Iya, iya, iya. Nah, para penonton sekalian, saat ini saya sedang ditemani oleh teman saya Pak Ayib. Beliau ini sedang berencana untuk berinvestasi menanam aren di tanahnya yang sudah cukup luas di Merangin maupun di kawasan Batanghari dan Muara Jambi. Ini rencananya nih. Nah, Pak Ayib, Bapak kan sudah mempelajari berbagai macam seluk-beluk tentang bisnis atau usaha perkebunan aren ini. Apa yang sudah Bapak bisa simpulkan ini untuk sementara ini? Dari yang kita lihat ini, pohon aren di kebun Pak Najarman ini kata beliau diperkirakan lebih kurang 100 Batang. Dan usianya sudah menuju 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan beberapa pohon sudah menghasilkan gula aren atau cairan nira. Nah, ini kalau kita lihat pohon ini, per pohon ini menghasilkan lebih kurang 20 liter per hari. Per hari. Jadi estimasi penghasilannya Pak Ayib, satu pohon ini bisa menghasilkan 20 liter per hari ya? Iya. 20 liter per hari. Kalau harga per liternya 10.000, 10.000. misal saja ini, ada Iya, katanya misal 15 kan, katakan 10.000 berarti 200.000 200.000 satu per batang. pohon. Per pohon. Nah, kalau Kalau misalnya ini 100 jumlahnya batang, 100 batang berarti satu hari itu 20 juta. Nah, kalau dihitung sampai 1 bulan, itu bisa kita perkirakan ratusan juta. Kalau 600 juta atau 600, ya 500 tapi juta lah katakan, setengah kalau- miliar. Iya, kalau produksinya serentak. Ya, ya serentak, keseluruhan. bagus. Kalau misalnya 200 batang, berarti penghasilnya satu bulan bisa 1 miliar. Ya, kalau Nah. memang produksinya semuanya kita sadap atau menghasilkan air nira setiap Ya. hari. Dan Tapi itu kan pemasarannya, kadang-kala kan ada yang masih ya ada yang masih perlu uji coba gitu uji ya. coba ataupun masih Belajar produksi. anu lah ya, produksi ya. Karena kriteria pohon masing-masing ini berbeda. Mm-mm. Tapi cuannya lumayan. Lumayan dan menjanjikan. Nah, sekarang ini perbandingan dengan sawit Pak Ayib. Kalau kita Pak lihat Ayib kan juga punya perkebunan sawit. Nah, coba. Jadi supaya ini petani kita, masyarakat kita mendapatkan pencerahan nih, perbandingannya. Pak Ayib sekarang punya 1 hektar, katakanlah 1 hektar kebun sawit, ya, yang sudah berproduksi. Nah, penghasilannya 1 hektar itu berapa? kalau saya selama ini menghasilkan lebih kurang 1 bulan itu 2 juta. 2 juta atau 2.500.000 ya? Taruhlah sampai 3,5 juta. Oke. Tapi itu kan bersih untuk saya Iya. mungkin 2 juta. 1 Bahkan hektar ya, lebih 1 kurang. hektar, 1 Ya. hektar. Bahkan kurang dari 2 juta. Karena mungkin ada proses pemupukan, Iya. kemudian pembersihan lahan, iya. kemudian bagi-bagi sama Yang yang jaga bodos. segala macam. Nah, itu lebih kurangnya 2 juta 2 juta. per Tapi hektar. Enggak, per 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar sawit apa berapa pohon sawitnya? 1 hektar itu. Lebih kurang punya saya itu 130 batang. 130 batang. Nah, ini kalau 1 hektar aren ini berapa batang? Aren ini 1 batang aja. Kalau dia produksi lancar dan dari beberapa pengalaman petani aren yang secara profesional penanamannya, ini menghasilkan per batang ini 200.000 satu hari. Iya. Kalau dia 10 liter. Iya. Kemudian kalau per bulan untuk dia, kalau dia untuk ini aja itu puluhan juta. Puluhan juta. Kalau dia 100 batang produksi yang sama itu bisa menghasilkan ratusan juta. Berarti melebihi ratusan hektar kebun sawit. Iya, jadi Kalah ratusan hektar kebun sawit. kalau menurut pengalaman teman-teman itu 3 batang ini sudah mengalahkan 1 hektar sawit. 3 batang. Iya. Bukannya 1 batang tadi, 3 batang. Apalagi Iya, produksinya bagus. produksinya bagus. Tinggal pemupukan ya. Iya.
Oke, Pak Yip, ada Oke. lagi. Ini himbauan kepada petani-petani atau teman-teman yang punya tanah yang belum ditanamin sekarang ini. Nah, Himbauan saya tuh seandainya kita ini yang punya lahan cuma 1-2 hektar, nggak usahlah kita tanam yang tidak produktif. tanaman sawit gitu. Karena juga hasilnya untuk mencukupi kita nampaknya agak susah. Iya. Kecuali kita punya tanah 50 hektar, 100 atau 50 hektar, ya. hektar ke atas, itu nggak apa-apa lah sawit. Tapi apalagi punya tanah cuma 1 hektar, mending kita tanam ini pohon aren. Pohon aren. Iya. Karena pohon aren ini untuk mengurusnya tidak rumit, karena dia bisa tumpang sari dengan tanaman lain. Oke, Pak Yip. Nah, kalau sawit kan buah sawit itu dalam bentuk CVO. Ya, Ya kan sudah bisa diekspor, artinya sudah ada pembelinya ya. Sudah jelas gitu. Nah, kalau ini aren, kalau aren ini pemasarannya kemana ini? bisa kita olah sendiri. Jadi gula aren, Jadi gula aren, kemudian buahnya jadi menjadi belulu, kolang kaling ya. kolang kaling, apalagi di bulan puasa. Ini satu pohon aren ini bisa menghasilkan 60 jenis yang akan kita bisa jual. Noh, banyak ya. Coba. Ibunya, kemudian lidinya, arennya, buah kolang kalingnya, termasuk akar dari pohon aren ini Untuk obat. Oh, sudah ada Banyak penelitian itu. Jadi kalau saya baca dari penelitian itu 60 yang manfaat yang bisa kita gunakan untuk jadikan cuan. Dan hebatnya dia tidak memiliki akar seperti sawit yang bisa merusak tanah. Iya, kalau ini akarnya 2 nih. Akarnya. Akar serabut dan akar tunggal. Jadi dia bisa menahan tebing. Kemudian tanah kita ini masih tetap stabil. Tidak kekurangan inilah haranya ya. unsur haranya. Ini Dan pemeliharaannya jauh lebih gampang daripada sawit. Iya. Oke, Pak Yip, terima kasih ini informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para petani kita dan teman-teman yang memiliki lahan terbatas seperti Pak Yip bilang tadi. Ya, baik saudara sekalian, demikian tadi perjalanan saya ke Desa Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, untuk melihat dari dekat perkebunan aren atau nau yang ada di sini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menginspirasi Anda, bisa menginspirasi para petani dan para pengusaha-pengusaha muda kita. Mungkin bisa berinvestasi di bidang perkebunan aren atau nau yang sekarang lagi tren ini. See you in big video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share video ini bila Anda merasakan ini perlu diketahui oleh orang banyak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudara sekalian, di belakang saya ada sebuah pila yang terbuat dari kayu luar biasa cantik dan unik. Ini pila terdapat di dalam area perkebunan yang luasnya lebih kurang 15 hektar ini. Benar-benar memang sangat menyenangkan untuk beristirahat bersama keluarga di sini, mengajak teman-teman sambil menikmati buah-buahan apabila musim buah, panorama alam yang menyejukkan dan bisa membuat kita semakin sehat tentunya dan awet muda. Nah, ini vilanya. Saya akan lihatkan ke Anda video lengkapnya.
jago budaya lamo apa laguno menapu dado rondonyo padi pada